Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan hati dan ini saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersemangat sekali karena saya melihat Bapak Ibu Saudara yang merindukan Tuhan untuk mengikuti ibadah raya pagi hari ini. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara akan mengalami kasih Tuhan, mengalami sukacita yang baru dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, meninggikan Dia lebih lagi. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin Tuhan, kami percaya. Dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, mari angkat tangan kita melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Tuhan. Bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Bahkan Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami.
Kami percaya Tuhan, mari Tuhan Engkau yang membawa kami mengalami kasih-Mu. Iman kami dibentuk, iman kami bertumbuh dalam Kau Tuhan. Engkau yang lebih tahu, amin, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari sama-sama katakan, ku percaya ya Tuhan. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sebab kami percaya menepati janji-janji-Mu. Oh, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan tak pernah gagal di dalam hidup kami. Sebab rencana-Mu sempurna, Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya, kami percaya, kami percaya janji-Mu sempurna, janji-Mu sempurna. Kami percaya Kau Tuhan tak pernah lalai dalam hidup kami. Oh, haleluya, Yesus, haleluya, amin Tuhan, ya Tuhan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama, ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan, oh, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan, ku berserah ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, ku percaya. Ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya janjimu ajaib dalam hidup kami, tak pernah gagal Tuhan. Oh, ya, amin ya Tuhan. Ya Tuhan, oh Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan. Setiap hidup kami, janjimu luar biasa, janji
terjadi. Kau tak pernah gagal dalam hidup kami. Rencanamu sungguh sempurna. Saat kami berserah, kami tak akan takut, kami tak akan gentar, kami tak akan goyah Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Mari Yesus, ajari setiap kami untuk selalu berpegang teguh pada janji-Mu. Sekalipun banyak badai yang menerpa kami, banyak situasi yang berusaha melemahkan iman kami, kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan goyah, sebab Engkau Allah yang selalu menepati janji kami. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang mulai lupa akan janji Tuhan, lupa akan kasih Tuhan, karena terhimpit oleh banyaknya masalah, karena terhimpit oleh banyaknya kesibukan mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau katakan bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Janji-Nya akan tetap selalu ada bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau menguatkan setiap kita. Percaya selalu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sungguh-sungguh ambil waktu beberapa menit ini. Kalau engkau sudah mulai lemah, sudah mulai merasa tidak berdaya, ingat kembali janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di saat kita berserah, Dia akan senantiasa menuntun setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu memelihara hidup kami. Janji-Mu sungguh ajaib, di luar pemikiran kami. Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Engkau menolong setiap kami yang mulai lemah mungkin, bahkan ini mulai jauh dari Engkau. Engkau menarik setiap kami kembali, mengalami kegairahan di dalam Engkau, mengalami janji-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu beracara dalam hidup kami, punya rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami, buka pikiran kami sepenuhnya terhadap firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami terima dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa sama-sama dengan saya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara masih merasakan atau memiliki kerinduan untuk bertumbuh saat ini? Apakah Bapak Ibu juga merasakan bahwa kok ikut Yesus itu susah sekali, banyak hal yang harus dikorbankan? Ya sudah, tidak perlu pakai pertumbuhan rohani. Jadi banyak orang yang bertanya pada hari ini adalah faktor pendukung pertumbuhan rohani. Faktor pendukung pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, saya akan bacakan sekalian, ini adalah landasan firman buat renungan kita hari ini. Saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 11, demikian firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,
sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara, menurut ayat ini, jadi goal bagi pengikut Kristus, kita semua adalah pengikut Kristus, goalnya adalah pertumbuhan rohani, Bapak Ibu. Bertumbuh artinya berubah, karena tanpa ada perubahan, itu namanya bukan bertumbuh, Bapak Ibu. Jadi mesti berubah. Dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sedang bermasalah, kita harus terus fokus pada pertumbuhan rohani, supaya kita bisa lebih dewasa. Efesus 4 ayat 13 mengatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di situ ada dikatakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari ini di sebelah saya ada sebuah tanaman ya, yang akan saya pakai sebagai ilustrasi kita di khotbah hari ini, di mana kita belajar tentang pertumbuhan, bagaimana sih proses pertumbuhan rohani kita, dan kita belajar dari tanaman ini. Tanaman atau tumbuhan di dalam proses pertumbuhannya ada dua faktor yang sangat menentukan, Bapak Ibu. Faktor internal dan faktor eksternal. Kalau berbicara tentang faktor internal dari tumbuhan, ada yang namanya gen. Gen itu berawal dari benih. Jadi benih yang baik atau gen yang baik itu akan menentukan pertumbuhannya nanti. Kalau gennya tidak baik, maka hasilnya pasti tidak baik. Sama seperti awalnya nanti. Kalau hormon itu akan bekerja juga di dalam tubuh tumbuhan ini. Dia akan bekerja untuk membentuk daun nanti jadinya seperti apa, buahnya nanti jadinya seperti apa, bentuk batangnya tingginya seberapa, itu akan ditentukan oleh hormon dari tanaman tersebut. Jadi gen dan hormon sangat berpengaruh di dalam internal dari tumbuhan itu. Sekarang kalau kita hubungkan dengan pertumbuhan rohani kita, ada faktor internal yang mempengaruhi dan mendukung pertumbuhan rohani kita, yaitu pertobatan yang otentik dan kerinduan untuk bertumbuh. Bapak Ibu, saya sangkutkan atau kaitkan bagian faktor internal ini seperti tumbuhan tadi. Ada faktor gen, ada faktor hormon. Kalau gen di sini saya berbicara tentang benih, ya, benih di mana Tuhan berikan benih itu ketika kita bertobat. Ketika kita bertobat dan sungguh-sungguh bertobat, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Kristus, akhirnya kita memutuskan untuk, ya Tuhan, aku mau bertobat, aku mau ikut Engkau, aku percaya Engkau sudah tebus dosaku, dan aku mau bertumbuh sesuai dengan firman-Mu. Di saat itulah pertobatan otentik terjadi. Itu yang dimaksud dengan pertobatan yang otentik. Jadi sungguh-sungguh Bapak Ibu dan kita semua alami, ya. Dan itu kita alami bersama dengan Tuhan. Pengalaman itulah yang dinamakan dengan kelahiran baru. Jadi di saat kelahiran baru terjadi, di situ awal Tuhan memberikan benih ilahinya di dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan mau bahwa benih ilahi itu yang masih kecil itu harus ditumbuhkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pertumbuhan rohani berawal dari benih yang baik.
Kita percaya bahwa benih ilahi pasti baik, pertumbuhannya pasti sesuai dengan karakter ilahi, Bapak Ibu. Nah, hormon dan gen yang kita miliki ketika kita bertobat dan mendapatkan benih ilahi tersebut, saya percaya dan kita semua harus percaya bahwa pertumbuhannya pasti ke arah karakter ilahi. Patokannya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, hormon berbicara ada kerinduan, ada gairah di dalam diri kita, di mana kita mau terus bertumbuh. Seperti kita berbicara hormon di dalam tubuh kita, itu yang memacu kita bersemangat di dalam melakukan segala hal. Sama juga hormon ilahi yang kita dapatkan di dalam Tuhan, itu membuat kita semakin bersemangat, bergairah. Aku mau terus bertumbuh, aku mau semakin serupa dengan Kristus. Nah, itulah semangat, itulah yang saya hubungkan dengan hormon ilahi. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita mesti terus berupaya untuk memiliki karakter Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita memiliki masalah, kita harus berpatok pada firman Tuhan supaya pertumbuhannya menjadi lebih baik. Nanti setelah ini kita akan perdalam lagi Bapak Ibu. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pertobatan otentik ini berawal dari pemberian benih ilahi dalam kehidupan kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi jangan biarkan benih ilahi itu hanya ada dan tanpa ada pertumbuhan dalam diri kita, Bapak Ibu. Kita mesti harus upayakan itu bertumbuh. Yang tadi kita berbicara tentang faktor internal seperti tanaman, termasuk pertumbuhan rohani kita. Sekarang kita berbicara tentang faktor eksternal. Apa faktor eksternal yang mendukung pertumbuhan kerohanian kita? Saya pelajari dari sumber-sumber atau buku-buku pelajaran ya. Ada faktor eksternal yang menentukan pertumbuhan dari sebuah tanaman. Ada yang namanya faktor nutrisi, ada faktor air dan kelembapan yang diterima oleh tanaman atau tumbuhan, ada faktor cahaya matahari, ada juga faktor suhu, ya, suhu yang melingkupi tanaman ini. Ternyata faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kita mesti bayangkan ya, tumbuhan ini kalau dia bertumbuh, itu faktor-faktor eksternal ini juga mempengaruhi nutrisi. Jadi kalau kita mengetahui biasanya tanaman itu membutuhkan pupuk, membutuhkan obat-obat penyubur tanaman dan lain-lain. Itu adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut supaya dia bertumbuh dengan baik, tetap sehat, ya. Bagaimana dengan faktor cahaya matahari? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Faktor cahaya matahari di sini dibutuhkan oleh tanaman supaya tanaman tersebut atau tumbuhan itu dia bisa melakukan proses pengolahan makanan di dalam dirinya sendiri dan itu menjadi asupannya sendiri supaya dia bisa bertumbuh. Ini yang biasa kita kenal dengan yang namanya fotosintesis. Ya, fotosintesis adalah di mana tanaman atau tumbuhan itu butuh yang namanya cukup cahaya matahari supaya dia bisa mengolah makanannya sendiri. Lalu yang faktor yang lain adalah air yang cukup dan suhu yang cukup supaya betul-betul mendukung pertumbuhan tanaman ini. Air tidak boleh terlalu banyak. Yang penting tanahnya nanti baik dan menjadi lembab. Tanaman ini bisa bertumbuh dan berakar kuat. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apa yang menjadi pendorong, faktor eksternal yang menjadi pendorong untuk kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita? Saya berikan ada 3 di sini faktor eksternalnya. Yang pertama adalah makanan rohani, yang kedua adalah masa krisis, yang ketiga adalah komunitas orang percaya. Makanan rohani
Yang saya kaitkan tadi dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kita pun butuh yang namanya nutrisi rohani, Bapak Ibu. Kalau masa krisis, saya kaitkan juga di dalam perumpamaan tanaman adalah cahaya matahari tadi, Bapak Ibu. Kalau cahaya matahari biasanya kan dihindari ya, karena panas. Tapi justru tanaman butuh cahaya matahari. Kenapa? Justru itu adalah faktor eksternal yang membuat dia tumbuh dengan baik. Dia mengolah makanannya di situ. Kalau yang ketiga, komunitas orang percaya, saya kaitkan dengan suhu atau air yang didapatkan, lingkungannya. Nah, kita butuh yang namanya komunitas. Kita akan perdalam 3 hal ini. Yang pertama, faktor eksternal yang pertama adalah makanan rohani. Bapak Ibu, apa aja makanan rohani yang kita butuhkan? Kita butuh asupan-asupan, Bapak Ibu. Yang pertama yang pasti adalah dari saat teduh atau waktu kita dengan Tuhan secara pribadi, doa, merenungkan firman, itu adalah asupan kita dari eksternal. Kita terus upayakan itu, kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita dapat makanan rohani. Baca firman Tuhan, lalu merenungkan, oh aku jadi mengerti. Di situ kita dapat asupan rohani di situ ya. Yang kedua, apalagi yang jadi makanan rohani kita? Kita bisa baca buku-buku rohani, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tidak suka baca mungkin belajar untuk membaca dan berusaha mendapatkan sesuatu dari apa yang Bapak Ibu baca dari buku-buku rohani itu. Itu akan menjadi asupan kita, Bapak Ibu. Dan tidak hanya merenungkan firman Tuhan, kita butuh tambahan-tambahan lain. Mungkin ada dari bacaan-bacaan itu yang bisa membuat kita lebih mengerti firman Tuhan. Jadi jangan anti dengan buku-buku bacaan rohani, Bapak Ibu. Yang lain, kita juga bisa mendapatkan asupan rohani, makanan rohani ketika kita mengikuti seminar-seminar pertumbuhan rohani. Boleh, silahkan. Di masa online ini banyak sekali seminar-seminar diadakan secara online. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti, dan yang terpenting adalah membuat Bapak Ibu menjadi kenyang dengan makanan rohani dan tetap sehat ya. Yang lain, kita juga bisa dengarkan khotbah-khotbah secara online. Di YouTube juga kita bisa dengarkan khotbah, Bapak Ibu. Setiap hari saya aja sebelum tidur saya berusaha untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di YouTube, Bapak Ibu, dari hamba-hamba Tuhan yang siapapun, Bapak Ibu, yang memberikan kebenaran saat itu. Saya berusaha untuk memberikan nutrisi-nutrisi yang baik dalam kerohanian kita. Oleh karena itu, saya bisa merasakan yang namanya pertumbuhan. Saya bisa jadi tidak lapar lagi dengan hal-hal rohani. Tapi saya berusaha untuk terus merasa haus, merasa lapar untuk makanan rohani. Dalam Efesus 4 ayat 13 mengatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di situ ada kata pengetahuan yang saya lingkari merah. Pengetahuan artinya kita juga harus terus mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya melalui pengetahuan kita. Jangan kita anti dengan pengetahuan kerohanian, karena disitulah kita bisa bertumbuh dan berakar kuat. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah tersebar di seluruh muka bumi ini yang berusaha menghancurkan, berusaha untuk menyalahgunakan atau memutarbalikkan kebenaran kekristenan. Kalau Bapak Ibu tidak kuat di dalam pengetahuan akan Allah tentang kebenarannya, maka kita akan mudah terombang-ambing. Kalau sudah terombang-ambing seperti anak-anak, kita akan mudah menjadi murtad, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya dorong Bapak Ibu untuk terus menambah pengetahuan, terus mendapatkan asupan-asupan rohani supaya kita tetap sehat dan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Faktor eksternal kedua yaitu masa krisis. Ini adalah faktor yang bagi saya dahsyat, Bapak Ibu. Masa krisis ternyata adalah faktor pendorong juga.
di mana kita bisa bertumbuh dengan baik dalam kerohanian kita. Di dalam Efesus 4 ayat 14 mengatakan demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita melihat di dua ayat ini ada hal yang mengombang-ambingkan anak-anak Tuhan, apalagi mereka yang masih kecil rohaninya, mudah diombang-ambingkan, sehingga ada tantangan-tantangan dari luar yang membuat Bapak Ibu, saudara-saudara itu bisa terpengaruh Bapak Ibu. Nah, di Efesus sendiri ini bisa terjadi karena banyaknya pengajaran saat itu. Oleh karena itu Paulus menguatkan jemaat Efesus untuk ayo perkuat, ayo kalian harus kuat di dalam Tuhan, harus semakin serupa dengan Kristus supaya tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran tersebut. Jadi Bapak Ibu sangat penting supaya di dalam ini adalah krisis buat jemaat Efesus Bapak Ibu. Ini adalah krisis karena banyaknya tantangan itu. Kita juga sering mengalami yang namanya krisis, masalah, bukan saja pengajaran tetapi masalah kehidupan kita. Nah, jadikan krisis itu sebagai pendorong kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Jadikan waktu krisis tersebut supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan. Selama ini kita belajar firman Tuhan dari pengetahuan kita, dari pengalaman kita, pengertian kita. Saatnya di dalam krisis itu kita terapkan firman Tuhan menjadi firman yang mengubah hidup kita. Ingat, waktu Yesus berpuasa, Yesus juga di dalam masa krisis, lapar, butuh makan. Datanglah iblis menggoda dia. Disuruh mengubah batu jadi roti, menerjunkan dirinya dari hubungan bait Allah. Itu adalah tantangan dan krisis buat Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus justru kuat dalam firman, dia lawan iblis dengan firman. Akhirnya Yesus menang. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya itu. Dan dari situlah Yesus menjadi model buat kita untuk kita selalu menang dan kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Oleh karena itu, jangan hindari yang namanya krisis atau masalah. Justru kita berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa menang dari masalah tersebut dan kita pun bisa bertumbuh. Bapak Ibu, yuk kita terus kuat di dalam krisis-krisis atau masalah-masalah kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bapak Ibu Saudara pada hari ini, tapi percayalah bahwa masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, Tuhan izinkan dan Tuhan punya tujuan di dalamnya. Supaya kita diubahkan dan kita juga bisa bertumbuh Bapak Ibu. Bapak Ibu, seorang nahkoda tidak akan menjadi nahkoda yang lebih baik kalau nahkoda itu hanya berada di lautan yang sangat tenang. Justru di dalam lautan yang bergejolak, banyak badainya, dia akan menjadi nahkoda yang lebih hebat. Seorang supir juga tidak akan menjadi seorang supir yang lebih hebat, lebih lihai jika dia hanya menyupir di jalan yang lurus, lebar, dan hanya rata, tidak ada hambatannya. Justru ada tikungan-tikungan yang tajam, jalan yang menanjak, yang turun dengan tajam, justru sopir akan lebih hebat. Tantangan akan membuat kita lebih dahsyat, lebih kuat, lebih memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mencukupi kalau kita tidak pernah mengalami apa itu kekurangan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau merasa kekurangan, bersyukurlah. Disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya dan mencukupi kehidupan kita. Kita juga tidak akan pernah kenal Tuhan sebagai penyembuh kalau kita tidak pernah merasakan yang namanya sakit.
Kalau kita sakit, kita tidak perlu ngeluh. Kita terus bersyukur dan berharap kesembuhan dari Tuhan. Di situ Tuhan juga menyatakan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, jadi kita mesti kenal Tuhan di dalam krisis-krisis tersebut. Akhirnya pengetahuan kita, perkenalan kita dengan Tuhan lebih dalam, lebih dahsyat, lebih kuat. Jangan lari dari masalah. Justru dalam masalah Tuhan akan bekerja, Bapak Ibu. Masalah membentuk kita menjadi pribadi yang sesuai dengan tuntunan Tuhan dan firman Tuhan. Faktor yang ketiga, faktor eksternal yang menjadi pendorong pertumbuhan rohani kita adalah komunitas orang percaya. Di dalam komunitas begitu penting, Bapak Ibu. Di dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan demikian. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di Efesus 4 ayat 16 ini berbicara sebuah komunitas. Satu tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ada bermacam-macam orang, berarti dalam satu komunitas, Bapak Ibu. Nah, ternyata di Efesus ini kita belajar banyak pertumbuhan rohani. Faktor pendukung pertumbuhan rohani kita bisa belajar banyak, Bapak Ibu. Dan di bagian ayat 16 ini ternyata komunitas sangat penting, Bapak Ibu. Jika kita mau bertumbuh dengan baik, komunitas adalah salah satu jawabannya. Kita kembali melihat tanaman, ya kan? Kalau tumbuhan itu membutuhkan tanah yang baik, suhu yang baik, maka kita juga butuh komunitas yang baik. Komunitas tempat di mana kita pertama kali bisa mempraktekkan firman Tuhan, kita bisa saling di dalamnya. Minimal berada di dalam komsel, Bapak Ibu. Jadi jangan lari dari komsel ya Bapak Ibu ya. Jangan banyak alasan untuk tidak ikut di dalam komsel. Penting loh Bapak Ibu. Saya bertahun-tahun ini merasakan bahwa komunitas itu dahsyat luar biasa membentuk hidup saya. Misalnya di dalam komunitas ada kesalahpahaman. Biasa kan ya, ada perbedaan pendapat atau salah paham, akhirnya ada gesekan. Tidak apa-apa, kita selesaikan secara firman Tuhan. Dan dari situ kita ketemu dengan teman kita yang dimana kita sedang ada masalah, kita bicara dengan baik-baik, kita rendahkan hati, kita mau sama-sama berubah. Akhirnya Tuhan membentuk kita. Tuhan jadi membuat kita berubah Bapak Ibu. Minimal hati kita berubah. Dan itu akan berpengaruh pada karakter kita juga. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah tersebut, disitulah kita belajar yang namanya rendah hati. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan teman kita, disitulah kita belajar yang namanya penerimaan satu dengan yang lain apa adanya, tanpa syarat. Di dalam komunitas itu terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan menjauh dari komunitas. Kita adalah satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Kalau yang namanya tubuh Bapak Ibu, kita bayangkan tubuh, kalau tangan berjalan sendiri, terus kaki berjalan sendiri, ya kan, leher berjalan sendiri Bapak Ibu, itu aneh, ya kan? Kakinya, itu mengerikan. Tapi kalau tubuh masih lengket, ya kan, jadi satu dan berjalan bersama-sama, itu manusia seutuhnya. Kepalanya adalah Kristus. Jadi di dalam tubuh Kristus, kita adalah gerejanya, dalam komunitas juga. Kita adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau tangan yang satu merasakan ada luka, maka tangan satunya akan menolong tangan ini. Sama kita juga di dalam komunitas. Satu terluka, satu mengalami duka cita, maka yang lain juga turut merasakan dan turut mendoakan, turut menguatkan. Jika ada masalah, kita tolong. Pengalaman saya di dalam komsel, ada teman yang orangnya sangat pas-pasan. Satu hari dia tidak bisa makan seharian Bapak Ibu. Dia telepon saya, akhirnya saya juga kaget. Kok barusan ngomong, sudah sore nih, dari pagi belum makan. Akhirnya saya tidak berpikir lama, saya belikan secara online,
Saya kirim ke tempat kosnya dia, dan akhirnya teman saya bersyukur dan saya thank you kepada saya. Saya sih tidak berharap saya thank you-nya dan segala macamnya ya. Tapi saya bersyukur saya bisa praktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam komunitas. Nah, komunitas itu sangat penting Bapak Ibu. Itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih dewasa di dalam Tuhan. Itu adalah faktor-faktor pertumbuhan kerohanian kita. Jadi faktor-faktor pertumbuhan rohani ini adalah fasilitas yang dari Tuhan, supaya kita tidak membiarkan benih ilahi yang sudah Tuhan berikan itu dibiarkan hanya tetap kecil. Berapa lama Bapak Ibu sudah mengikut Tuhan? Berapa lama Bapak Ibu selalu jatuh dalam dosa yang sama? Tidak pernah ada pertumbuhan. Jangan biarkan itu terjadi. Mari upayakan datang kepada Tuhan, ada dalam komunitas, terima asupan-asupan yang baik di dalam pertumbuhan rohani, sehingga Bapak Ibu tetap sehat kerohaniannya dan terus bertumbuh semakin hari serupa dengan Kristus. Eugene Peterson mengatakan demikian. Tuhan memberikan kita bermacam-macam sarana untuk bertumbuh. Doa dan Alkitab, ketenangan dan keteduhan, penderitaan dan pelayanan. Ternyata Eugene Peterson juga sependapat ya Bapak Ibu. Ternyata fasilitas atau sarana-sarana inilah yang membuat kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Bapak Ibu, hari ini saya bergairah sekali untuk mendorong Bapak Ibu terus bertumbuh secara rohani. Bagian mana yang Bapak Ibu lemah dan tidak melakukan hal itu dari faktor-faktor, dua faktor internal atau eksternalnya. Bapak Ibu bisa cek dan bisa share di teman-teman, dan mari kita saling tolong menolong, saling mendoakan dan saling meneguhkan satu dengan yang lain supaya kita bertumbuh bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa kebenaran ini begitu dahsyat, mengingatkan kami, begitu penting untuk kami bertumbuh dan semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biarkan setiap kami tetap konsentrasi sebagai pengikut Kristus. Kami mau terus bertumbuh dan berubah. Kehidupan kami semakin berubah. Kehidupan kami semakin dimuliakan di dalam Engkau Tuhan. Dan itulah kerinduan-Mu Bapa. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu. Biarkan kami semua dan jemaat-Mu, kami mau bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Apapun tantangannya, apapun harga yang harus kami bayar, kami mau terus bertumbuh Tuhan. Itu saatnya kami merendahkan hati. Kami mau terus diajar dan dibentuk Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah di dalam pertumbuhan kerohanian kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saat ini saya akan memberikan sebuah pengumuman, yaitu tentang doa puasa Pilwali di kota kita ya, Surabaya. Doa puasa karena akan ada pemilihan wali kota. Jadi kita akan mengadakan doa puasa bersama-sama. Komsel-komsel akan berpuasa dan berdoa syafaat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi ada tanggal-tanggalnya. Yang pertama hari Senin, tanggal 7 Desember, khusus komsel di Ibadah Raya 3. Hari Selasa tanggal 8, seluruh komsel di Ibadah Raya 2. Hari Rabu tanggal 9, seluruh komsel di Ibadah Raya 1 dan Ibadah Raya DLC. Ya Bapak Ibu. Jadi para PKS, mari mengingatkan dan mengajak anggota komselnya untuk ikut berpuasa, berdoa bersama-sama, dan minta kepada Tuhan wali kota, pasangan wali kota yang terbaik dari Tuhan. Pokok-pokok doa akan disiapkan oleh Ibu Ruth.
Dan PKS juga akan memberikan laporan hasil doanya, apapun itu, hasilnya diberikan kepada Ibu Ruth melalui WA setelah pelaksanaan doa bersamanya. Mari Bapak Ibu, saatnya kita berdoa sesuai dengan pokok doa yang ditayangkan di layar kaca Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama kami berdoa untuk kedua pasangan calon wali kota supaya mereka bisa bersaing dengan baik. Mereka tidak menggunakan cara-cara yang tidak halal. Dan kami berdoa untuk pasangan-pasangan ini Tuhan di dalam nama Yesus, supaya mereka memiliki integritas yang baik Tuhan di dalam proses pemilihan nanti. Di dalam masa kampanye juga Bapak, kami tetap berdoa bahwa kedua pasangan ini Engkau sendiri yang akan menentukan wali kota yang terbaik untuk Kota Surabaya Bapak. Kami minta wali kota yang berintegritas, wali kota yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan tanggung jawab, memikirkan rakyat, bukan memikirkan diri mereka sendiri. Kami minta sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya, kami menerima, dan wali kota yang terbaik adalah wali kota yang sesuai dengan pilihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rakyat Surabaya, masyarakat Surabaya, supaya tidak golput Tuhan dalam hari pemilihan nanti. Kami semua memilih sesuai dengan hati nurani kami sendiri, tanpa ada embel-embel Tuhan, tidak ada hal-hal yang kami terima dari calon pasangan, semuanya bersih Tuhan. Kami berdoa rakyat Surabaya sungguh-sungguh memutuskan pilihannya pada hari nanti. Kami berdoa ada hikmat, ada tuntunan Tuhan, tetap ada kesatuan hati Tuhan di antara rakyat Surabaya. Siapapun yang terpilih nanti Tuhan, itu tidak akan memecah rakyat Surabaya, justru membuat kami tetap bersatu. Kami adalah rakyat yang selalu tunduk kepada pemimpin kami, dan kami akan mendukung siapapun wali kota yang terpilih nanti. Tuhan, kami percaya bahwa rakyat Surabaya tidak akan terpecah-pecah oleh karena pemilihan wali kota ini. Tapi kami sungguh-sungguh Tuhan membangun kota ini, mendukung pemimpin kami untuk menjalankan program-programnya. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, supaya di dalam aksi Natal nanti kami boleh memberi yang terbaik, kami boleh care kepada orang-orang yang membutuhkan. Benar-benar tindakan nyata yang kami lakukan Tuhan, sehingga orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan kami bisa penuhi Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, gerejamu di Kristen ini untuk menjadi berkat pada saat Natal nanti. Pakai setiap kami, cukupkan setiap kami Bapa, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pakai Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan akan berdampak pada masyarakat sekeliling kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu di Kristen ini terus bersatu dan menggenapi visi-Mu Tuhan, apa yang sudah Engkau tanamkan di gereja ini. Saatnya kita meninggalkan ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan kita bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua hal yang kita lakukan di dalam ibadah saat ini sungguh-sungguh disempurnakan oleh Bapa di sorga.
dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, semakin hari semakin berupaya dan berjuang untuk serupa dengan Kristus. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, apapun yang dilakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.